Alhamdulillah malam hari ini kita dipertemukan kembali di Majelis Ilm, di Majelis Ar-Raudhah dalam kegiatan yang insya Allah sejak awal dan semoga sampai akhir dan selama-lamanya dalam taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan berkat hadir di majelis, maka majelis-majelis kita atau duduk-duduk kita yang lain yang kurang baik diampuni oleh Allah Ta'ala. Dan tempat-tempat duduk yang lain yang kita enggak duduk di situ, semoga dirubah sama Allah tempat duduk yang buruk itu menjadi tempat duduk yang baik. Amin. Orang-orangnya menjadi orang-orang yang lebih baik dan kita termasuk menjadi orang yang dipandang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Ikhwani rahimakumullah, sahabatku dimanapun antum berada, Jumat yang lalu kita sudah belajar mujahadah pelunas hutang tahap pertama ya. Kita sudah belajar tentang bagaimana cara agar Allah melunaskan hutang kita. Nah, ini perlu dipahami, tidak ada seorang pun yang mampu melunaskan hutang kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang mampu memberi kita rezeki kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah sudah mengutus Nabi Muhammad SAW dan pewaris-pewarisnya untuk mengajarkan caranya. Ya, mengajarkan caranya. Dan dalam mengajarkan cara itu ada satu kalimat yang jelas dan tegas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma 'alaika illal balagh. Tugasmu hanya menyampaikan. Ya, hanya menyampaikan. Kita tidak punya tugas maksa orang, bahkan enggak boleh maksa orang. Kemudian kita juga harus menyampaikannya dengan cara-cara yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Nabi Muhammad SAW. Dengan cara-cara yang bijaksana dan cara-cara yang baik, cara-cara yang indah. Tentunya setiap zaman ada cara-cara yang baru. Ya, ada cara-cara yang baru. Kalau dulu ya, penyampaian itu mungkin terbatas hanya lewat ketemu langsung begini. Ya, kalau dulu. Sekarang penyampaian bisa ketemu langsung atau ketemu langsung tapi tidak langsung. Ya, lewat live streaming atau bisa lewat rekaman suara, bisa lewat rekaman suara dan visual, video ya. Bisa juga penyampaian itu lewat budaya, lagu-lagu yang islami, itu bagian dari penyampaian. Metode penyampaian modelnya seperti apapun yang penting enggak melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu diizinkan dan dibenarkan oleh syariat. Nah yang unik itu bab hutang ini banyak yang berkeluh kesah tentang hutang, tapi mungkin kita kurang mengajarkan cara melunaskan hutang. Betul atau betul nih? Iya, wah saya punya hutang, saya pusing dengan hutang saya. Oh saya. Kemudian mungkin banyak saran yang mengatakan, ya udah kamu kerja yang giat, kamu harus mengatur pengeluaran ya, kamu harus memikirkan dari mana pemasukan. Semakin dipikir pemasukan dan semakin mikir pengeluaran, semakin pusing kepalanya. Betul atau betul itu? Pemasukannya 100, pengeluarannya 1000, hutangnya 10.000. Nah, kira-kira jadinya semangat atau putus asa? Jadinya bisa langsung putus asa. Kenapa? Melihat pengeluaran wajibnya itu ada 1.000, ya, kemudian pengeluaran wajib untuk melunasi hutang 10.000, pemasukannya hanya 100.000, misal hanya 100 rupiah. 100 rupiah lawan 11.000, kira-kira kepalanya pusing atau jeblok itu? Jeblok, enggak kuat, wah enggak mungkin ini. Maka Islam datang kepada kita semua mengajarkan pertama kali, udah enggak usah mikir pemasukan dan pengeluaran.
jelas mumet soalnya. Kalau mikir pemasukan dan pengeluaran jelas pusing, jelas mumet. Karena itu pertama kali kita dikasih tenang dulu. Ya, kamu insya Allah beres. Sebesar apapun pengeluaranmu, sekecil apapun pemasukanmu, kalau caranya Allah ini kamu terapkan, maka insya Allah beres. Lah kok bisa beres? Lah yang bereskan Allah. Bukan kondisimu sekarang. Yang bereskan Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti Allah akan merubah kondisi-kondisi tertentu sehingga kamu jadi bisa melunaskan hutangmu dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kemarin udah kita jelaskan beberapa cara. Ya, saya malam ini mau bacakan satu kisah sahabat ya. Ini doanya belum ada di lembaran yang saya bagi. Ini kalau semua saya bagikan di sini nanti jenengan kebanyakan wirid. Ya, kebanyakan wirid. Ini sudah cukup, yang ini sudah cukup. Tapi ditambah lagi juga boleh. Makanya cari ilmu terus, ya cari ilmu terus. Nanti ini kita bahas. Sebelum bahas yang ke sini, ini dalam kitab Rasail Minas Sahabah. Jadi surat-surat dari sahabat, ini cuma judul ya. Ya, isinya itu adalah kisah-kisah menarik atau nasihat-nasihat indah dari para sahabat. Dalam kitab ini itu diceritakan ada satu sahabat yang kebetulan itu kalau kita ini kan kadang ngomong tangannya ngerejekani. Orang ini tangannya berkah, bagus. Nyekel apa dadi. Ya, pegang apapun jadi. Pegang batu bisa jadi emas kalau dia yang pegang. Tapi ada orang yang ngomong, aku ki kok nyekel apa ora dadi. Nyekel emas dadi kang emas iki. Tidak bisa jadi apa-apa, ini habis. Megang uang berapapun, habis. Megang harta berapapun, habis. Terjun bisnis apapun, gagal. Ada orang yang merasa seperti itu. Ada enggak yang begitu? Ada ya, yang dia merasa, kenapa ya saya setiap kali usaha, kok hasilnya nihil. Kenapa saya gagal? Bentar, saya cari dulu tadi, udah saya tandain. Ini kita disebutkan dalam kitab Usudul Ghabah fi Ma'rifati Sahabah li Ibnil Athir, yaqulu Bardad bin Abdullah Al-Muzanni ataitun Nabi SAW fakultu. Ada seorang sahabat namanya Badar bin Abdullah Al-Muzanni. Beliau itu suatu hari datang menghadap pada Nabi Muhammad SAW dan berkata kepada beliau SAW, ya Rasulullah, inni rajulun la yanma li mal. Wahai Nabi Muhammad SAW, saya ini seorang pria, harta itu kalau nempel ke saya enggak mau tumbuh. Jadi kalau enggak mau tumbuh berarti apa itu? Diam, layu, mati, kan gitu ya? Ya diam, layu, mati. Artinya megang apapun enggak menghasilkan. Saya ini seorang pria kalau megang apa-apa, urusannya duit, urusannya harta, gak bisa berkembang. Kalau cara bebasnya nyekel apa rugi itu. Ya, pegang apapun rugi. Kira-kira ini masalah atau bukan masalah ini? Orangnya pinter, sekolahnya tinggi, dapat modal banyak, seminggu habis. Gak ada hasilnya. Padahal dia udah atur strategi marketing. Ya, dia udah atur cari bisnis yang kira-kira sukses. Ini orang lain jualan begini dengan modal yang lebih kecil, sukses. Kenapa saya dengan modal yang lebih besar, marketing yang lebih bagus, toko yang lebih menarik, lokasi yang lebih produktif, tapi kenapa kok justru nihil, bahkan minus. Nah, ini ada seorang sahabat yang mengalami serupa. Ya, namanya Badar bin Abdullah
Al-Muzanni. Maka saat itulah dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Menariknya, hampir semua yang saya pelajari tentang kehidupan para sahabat yang lapor pada Nabi Muhammad SAW, urusan duit macet, bukan kredit macet ya. Duit macet, seret, ekonomi susah. Itu saya belum ketemu satupun yang kemudian diajari oleh Nabi Muhammad SAW teknik menjual. Saya belum ketemu, nanti kalau ada yang menemukan tolong ditunjukkan ke saya, biar saya juga tambah ilmu ya, biar tambah ilmu. Jadi orang atau sahabat datang menghadap Nabi Muhammad SAW, kemudian laporan, ya Rasulullah, saya ini banyak hutang, saya kerja tapi kok gak menghasilkan ya. Apa yang harus saya lakukan? Saya belum ketemu jawaban Nabi Muhammad SAW yang kemudian mengatakan, kamu seharusnya itu pergi ke luar negeri, kemudian coba impor barang, ya nanti kamu ekspor, impor. Atau perbaiki itu produk kamu, ya, lihat produk yang sekarang lagi tren apa, ya kamu jual itu. Atau kamu harusnya mulai membuat perencanaan yang betul terhadap pemasukan dan pengeluaran. Semua yang urusannya cara untuk memperbaiki metode menghasilkan uang dengan cara-cara ilmu ekonomi dan bisnis yang ada, itu tidak dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW sepanjang pengetahuan saya terhadap orang-orang yang datang dalam tanda petik mengatakan rezeki saya seret, rezeki saya macet, saya punya masalah urusan duit. Pertanyaannya ini, kalau melihat begini, apakah Nabi Muhammad SAW itu enggak ahli kerja? Beliau dari mulai kecil sudah kerja SAW, betul ya? Ahli kerja. Kita masih sibuk sekolah TK, Nabi Muhammad SAW udah kerja anggon kambing. Iya, udah kerja anggon kambing. Kita lagi sibuk SMA, kok SMA ya? SD, SMP, dari SD lulus ke SMP 10 sampai 12 tahun. Nabi kita Muhammad SAW udah ekspor impor. Kita lagi berpikir membangun bisnis, Nabi kita Muhammad SAW udah bisnisnya sampai keluar negeri, namanya udah dikenal oleh orang-orang di luar Mekah, di Syam sana. Sangat terkenal nama Nabi Muhammad SAW di bidang bisnis. Tapi menariknya, Nabi SAW ketika ada orang pusing urusan duit, tidak kemudian didudukkan dan berkata, loh saya ini dulu bangun bisnis dari kecil. Kamu tuh ya kerja yang semangat, perbaiki dong cara kerjamu. Ya kamu harus lebih sregep lagi. Saya tidak menemukan itu. Ya saya tidak menemukan itu. Yang saya temukan adalah Nabi Muhammad SAW mengajarkan doa, mengajarkan zikir, ya mengajarkan perbaiki niat. Yang diajarkan semuanya sifatnya ilahiyah. Yang sifatnya itu amalan. Yang orang katakan ini amalan akhirat di dunia, tapi amalan akhirat. Itu yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Saya mau nanya sama jenengan, ketika jenengan mumet butuh duit, datang ke ulama, terus dikasih amalan, seneng atau tambah mumet? Nanya ini, seneng atau tambah mumet? Oh saya tuh cerita tuh maksudnya lah buat ditempeli raketang piro tuh bebek itu. Nah, siapa tahu dimodali, siapa tahu dikasih kerjaan, siapa tahu ada lungsuran zakat atau jatah-jatah sodakoh bib, yai ustad. Kalau cuman amalan, kayak tunggale. Mungkin ada yang berpikir seperti itu. Maka perlu saya luruskan. Ya, perlu saya luruskan untuk diri saya pribadi dan siapapun yang mau mendengarkan kajian ini. Caranya Nabi
caranya Rasul Muhammad SAW, caranya para wali, kalau ada problem semacam ini, nomor satu, kasih amalan. Karena pada umumnya yang punya problem itu bukan orang-orang yang malas kerja. Yang punya problem itu bukan orang-orang yang memang gak mau kerja. Karena yang gak mau kerja gak ada problem dalam hidupnya. Orang niat nyaur. Betul ya? Orang tahu mikir dia. Masa dia pakai terserah. Tapi kalau orang-orang yang giat kerja, orang-orang yang giat usaha, kemudian kok hasilnya gak cukup, problem. Dia udah rajin bekerja, belajar terus caranya menghasilkan uang, tapi kok gak hasil, problem. Maka ketika datang gak perlu lagi dijelaskan cara cari uang. Sudah ahli. Gak diajarkan lagi bab yang semangat. Kurang semangat apa? Mangkat jam 3:30. Kurang semangat bagaimana? Keluar dari rumah sebelum masuk waktu subuh bahkan. Jangankan kok setelah azan subuh ya. Sebelum waktu subuh, azan belum, udah keluar dari rumah. Jangan bilang kurang semangat. Orang-orang yang semangatnya udah luar biasa. Tapi yang diajarkan Nabi Muhammad SAW adalah bagaimana caranya engkau diberi solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau udah kamu bagus semua kok macet, berarti kan Allah belum mengizinkan kerannya dibuka tadi. Keran rezekinya belum terbuka. Kalau udah dibuka sama Allah Ta'ala, maka enggak macet lagi. Nah, apakah hebatnya kita kerja itu akan membuat keran-keran rezeki terbuka? Enggak. Itu yang membuka adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sama Nabi Muhammad SAW diajarkan cara bagaimana pintu-pintu rezeki itu dibukakan untuk kita semua. Nah kalau pintunya sudah dibukakan, otomatis nanti kita akan dikasih ide. Coba kamu begini. Itu Allah yang ngasih nanti. Coba kamu begini. Nanti tiba-tiba di kepala ada ide. Tiba-tiba di jalan dipertemukan orang. Ya. Tiba-tiba lagi duduk di kantor, teman cerita. Yang cerita enggak mikir sama sekali. Contoh, teman di kantor lagi ngomong, wah paman saya itu butuh tanah luasnya sekian di tempat yang rodok sepi. Lah kita barusan itu ditawari lewat WA, iki lemah kerep tak dolono sing gelem tuku ora. Padahal kita bukan ahli jual tanah, blas gak pernah jual beli tanah. Tapi kalau Allah mau buka, tiba-tiba seperti itu. Gatoke entuk duit. Ini contoh ya contoh. Maka sahabat saat itu Nabi menjawab SAW, faqala li, berkata Nabi Muhammad SAW kepadaku, ya Badar bin Abdullah, kul idza asbahta. Wahai Badar bin Abdullah, kamu kalau berada di pagi hari, baca ini. Berarti nomor satu, pagi tidak tidur. Macane piye turu? Kalau pagi kamu baca, berarti adzan subuh melek. Maka syarat lunas hutang diantaranya nomor satu, esok melek. Udah praktek belum ini? Udah Habib, melek, merem. Ya, melek, merem ini. Udah praktek begitu. Melek itu, bangun pagi. Nah, menariknya ini, Masya Allah nih, kita ini, masyarakat seperti kita ini. Kalau pagi itu suruh melek semangat kok angelmen ya? Melek kok rodok mesti gini. Ada enggak yang begitu? Bangun pagi, sholat ke masjid atau sholat di musola atau sholat di rumah, melek subuh. Harusnya kan, saya nanya, matahari terbit itu redup atau bersinar terang? Ada matahari terbit tanpa awan, tanpa mega ya. Terbit normal kemudian rodok redup, matahari ngomong, "Ci esok." Ora ono. Mohon maaf masih pagi, maka sinar agak meredup. Ada? Enggak ada. Begitu terbit pagi itu justru tampak cerahnya luar biasa. Kalau udah siang tambah enggak kelihatan dia. Betul. Kalau udah siang dia enggak kelihatan. Begitu pagi itu dia tampak seger. Kenapa? Karena gelap itu masih sebagian ada. Nah, sudahkah kita pagi hari seperti itu?
Melek betul, melek, orang merem. Ono melek tapi merem. Dijak donga, ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta. Sing maca yang merem. Ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta. Ini kok terus laporan, Yai, saya udah 3 tahun baca itu. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah 100 kali, udah 3 tahun, masih seret. Ya wacanan idza asbahtaki artinya ya melek. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Semangat orang. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Tuh. Bek sebelah senggol, tangi. Wong ya hadir. Betul tak betul? Jadi amalan itu ya diamalkan dengan benar gitu loh ya. Saya udah amalkan kok nggak hasil. Ya sama seperti petani, laporan sama petani senior. Aku nandur kok orang hasil gagal panen terus. Cara memasukkan benih aja salah kok. Masukkannya salah ya nggak ada hasilnya. Podo-podo tak lebok beda. Ada caranya. Caranya itu ada ikuti petunjuknya nanti hasilnya bagus. Kalau nggak kamu ikuti ya nggak bisa. Nah, termasuk ini syarat nomor 1 esok melek semangat. Ngono kok angel men. Lu saya ini juga yang ngantuk. Wong tidur jam 3, jam 4 harus bangun. Kira-kira ngantuk enggak itu? Tidur jam setengah 4, jam 4 harus bangun. Kira-kira lemes enggak itu? Tapi aku ya isen toh, terus aku lemes. Lu kayak ini Ustadz kok lemes. Semangat. Hai pagi, saya datang untukmu. Semangat. Hai rezeki, mana kamu? Ngono ora. Ono ora rezeki ini ya. Orang ngono. Yang semangat dulu, yang powerful. Pagi itu, idza asbahta. Kalau kamu pagi hari, ya kamu pagi hari. Jadi yang masih punya habit kebiasaan al ngantu'u. Ya ngantuk isu-isu itu dirubah. Tidak ada. Apalagi orang-orang yang tinggal di Indonesia zaman dahulu kala. Saya kadang kalau ngomong orang Jawa, yang Kalimantan protes itu. Yang Sumatera protes, ya. Beb yang disebut kok orang Jawa terus toh Beb. Kami orang Kalimantan juga sama begitu loh ya. Ini orang-orang yang tinggal di Indonesia nih ya. Di Indonesia, cek leluhurnya. Itu kalau pagi seger semua. Gak ada itu simbah, siram, mandi jam 8 pagi. Pernah ketemu? Gak ada. Jam setengah 4, wis kayak jagong ya. Meh kondangan, segernya luar biasa. Putune, ayo tangi. Kita ini loh, coba bedanya banyak atau sedikit? Banyak, maka rubah hidup kita. Mulai besok pagi, soalnya kan besok pagi datangnya besok ya. Mulai besok pagi, bangun semangat. Capek, podo, pitik ya kesel. Loh ayam itu juga capek bergerak, tapi kalau ayam bangun pagi seger atau gak seger? Seger, semangat. Nah kenapa kita manusia kok semangatnya itu yang redup? Maka dandani itu dulu, bangun dengan semangat. Melek, sudah melek, sholat subuh, lah kok berbar salam, wayai wirid, do turu loh. Hadir orangnya hadir. Ini biasanya yang ahli-ahli wirid itu. Iya, ahli wirid itu. Anak-anak loh santri-santri ini ya. Yang ahli wirid, Masya Allah, baca wiridnya. Cuman awalnya, akhirnya wes sembuh gitu ya. Yang satu tok yang mimpin, yang semangat, yang lain semumpung ono sing mimpin, numpang terus ya. Ada ndak yang model begitu? Ada. Kita juga pernah ngalami gitu kan ya. Kita pernah ngalami. Nah, rubah itu yang semangat. Kalau kamu berada di pagi hari, baca ini sabda Nabi Muhammad SAW. Bismillahi ala nafsi, bismillah ala ahli wa mali. Allahumma raddini bima qadaitali, wa'afini fima abqaita, hatta la uhibba ta'jila ma akharta, wa la ta'khira ma ajjalta. Itu doanya, nanti insya Allah Jumat depan saya bagi. Atau mungkin sebelum Jumat depan sudah bagi-bagi itu di-share ya, lewat WA dan lain sebagainya. Ingatkan saya ya, ingatkan saya insya Allah. Setelah itu sahabat dapat begini, nggak ngomong sama Nabi Muhammad SAW, nggak ada sahabat ngomong, ya Rasulullah,
Lawang saya itu sudah pagi ke pasar, pagi ke sawah, pagi ke kebun, rekoso, nihil. Lemosok komat kamit baca doa terus hasil. Relevansinya apa? Logikanya bagaimana? Ini saya sambung-sambungkan sama otak saya, tidak nyambung. Tidak ada petunjuk untuk memperbaiki sistem pemasaran, nggak ada ini. Nggak ada petunjuk untuk memperbaiki bagaimana cara mengiklankan, nggak ada. Saya suruh baca begini terus nanti beres gitu. Ini saya belum bisa terima kalau saya ini. Ora ono sahabat Kanjeng Nabi ngono ki ora ono. Nggak ada. Itulah namanya iman sama Nabi Muhammad SAW. Lah kita ini kok suruh iman sama Nabi kok angel men loh, iman be akal pikir. Na'udzubillah min dzalik. Iman sama Nabi Muhammad SAW. Kalau udah Nabi ngajari, yang ngajari lebih ngerti dari semua yang diajari. Itu Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, Nabi nggak ngomong, lah kalau kamu mau lunas hutang itu ya tokonya dibesarkan. Modal wis entek gede gini piye. Nggak bilang gitu Nabi Muhammad SAW. Nanti kalau Nabi bilang begitu berarti hanya yang punya tambahan modal yang hutangnya bisa lunas. Tapi Nabi mengajarkan baca doa ini kala kamu berada di pagi hari. Jadi doa ini kalau dibaca siang hari batal demi hukum ini. Dapat pahala dapat, tapi fungsinya enggak jalan menurut haditsnya ya. Fungsinya enggak jalan. Pahala dapat, tapi ini akan berfungsi kalau dibaca di pagi hari. Kalau bacanya zuhur ya qadhaan namanya. Nanti rezekinya juga qadhaan itu. Ya rezekinya qadhaan, ada keterlambatan nanti. Harus semangat pagi hari. Apa yang terjadi? Monggo sambil diunjuk nyantai. Ya insyaallah doakan saya bisa buat meja yang mirip begini nanti sejumlah 700 ya. Sampai 1000. Saya pengen yang belajar di sini nanti semua Pak duduk depannya ada meja. Biar ketaan koyo-koyo ini ahli ilmu. Ya toh ya. Jadi kalau misalnya minta tolong temannya dari pojok, tolong foto gitu ya. Kita kayak santri yang sudah 200 tahun nyantri itu. Pengen ini lagi dibuat bertahap. Nanti insya Allah nanti semuanya kalau duduk ngaji ada. Ya, nanti kalau dikasih nama kan keruwetan, arep ngaji golek jeneng kuning dhisik repot. Tapi nanti semua ada insya Allah. Pokoknya duduk ada mejanya. Mungkin nanti mau saya modifikasi sedikit nanti. Sementing standar dulu seperti ini. Cantik atau enggak cantik? Cantik ya, insya Allah. Apa yang terjadi? Monggo diunjuk. Alhamdulillah. 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 Kata Badar bin Abdullah, fakuntu aquluha fa'athmarallahu mali wa qadha anni daini wa aghnani wa iyali. Wes pol-polan ini. Maka saya mengucapkan doa itu, mengamalkan. Doanya dibaca pagi hari. Apa yang terjadi? Fa'athmarallahu mali, maka Allah menjadikan hartaku berbuah. Yang tadinya hartanya enggak tumbuh saja tidak, menjadi berbuah. Sehingga Allah melunaskan hutangku. Ya, Allah melunaskan hutangku. Wa qadha anni daini. Dia Allah melunaskan hutangku. Sahabat gak ngomong sehingga aku bisa melunaskan hutangku. Enggak. Tuh, apa tauhidnya sahabat ya? Gak ngomong sehingga saya bisa melunaskan hutang saya. Enggak, tetap yang diandalkan tuh Allahnya gitu. Dan Allah melunaskan hutangku. Wa aghnani wa iyali. Dan Allah menjadikan aku dan juga iyali, anggota keluargaku kaya. Punya kecukupan. Butuh apa? Ada. Itu namanya cukup. Sugih itu. Saya mau nanya,
Jadi ini resepnya memperbesar toko atau zikir pagi? Zikir pagi. Betul? Berarti mudah atau susah? Mudah. Nah kalau jenengan datang ke tempatnya ulama terus diajari seperti ini harusnya ngomong apa? Alhamdulillah, jazakumullah khairan, enak tenan. Praktek sih kan begitu ya. Tapi ya prakteknya sesuai SOP, petunjuknya dijalankan dengan baik dan benar. Kemarin udah ngamalkan sepekan kan? Allah makfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika masiwak 41 kali habis subuh, bukan habis zuhur ya. 41 kali. Nah itu kalau sudah tampak hasilnya nggak usah lapor. Ya, cukup update status, alhamdulillah hati saya sekarang tenang. Hati saya sekarang tenang. Dulu kemurungsung. Alhamdulillah kok tiap hari tiba-tiba ada rezeki nggak jelas muncul ya. Bukan yang seperti diperkirakan, kok tiba-tiba muncul. Itu perhatikan tiap hari di list kalau perlu. Hari ini alhamdulillah tiba-tiba ditraktir. Alhamdulillah kok tiba-tiba ada perpanjangan waktu hutang. Ini kan tiba-tiba rezeki-rezeki semua itu. Itu disyukuri, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nanti kita akan lebih bersemangat kerja, bersemangat berdoa, semangat amal soleh. Ini satu doa ini kira-kira jenengan pengen atau enggak usah? Soalnya enggak ada di sini nih. Mau atau enggak mau? Kabeh gelem kok ora sing diamalno. Ini diambil, terus tidak ada yang dibaca. Alhamdulillah. Itu diantara arti doa tadi. Bismillah ala nafsi. Aku bismillahi diriku. Ya. Kemudian bismillah ala ahli wa mali. Saya bismillahi keluarga saya dan harta saya. Jadi dikasih berkahnya bismillah dirinya, hartanya dan keluarganya dan hartanya. Allahumma ya Allah radhini bima qadaitali. Jadikan saya bisa ridho apapun yang kamu takdirkan untuk saya. Itu kalau bisa itu sebetulnya sudah tenang itu. Ada yang laporan sama saya, Bib, saya itu sejak mengamalkan dzikir yang Habib ajarkan Jumat yang lalu, kok semakin banyak yang nagih hutang ya Bib? Bahkan hutang-hutang yang sudah lupa, ya itu kok jadi ingat. Ngalami atau enggak ngalami nih? Jawabannya itu tanda-tanda dzikirnya berjalan gitu. Kalau ada yang mengalami seperti itu tanda-tanda sukses, dzikirnya bekerja dengan baik. Ada yang nanya, lo kok iso toh Bib? Oh tambah teman saya itu sudah 3 tahun enggak nagih, enggak ingin nagih oh Bib. Tambah nagih. Bagaimana kita akan niat betul melunaskan hutang, lah kalau kita lupa daftar hutang kita. Maka kalau hutang kita mau dilunaskan sama Allah Ta'ala, ya justru sebutkan, ya Allah saya punya hutang ini biar dilunaskan sama Allah. Maka kalau kita baca doa pelunas hutang, hasilnya ditagih, tiba-tiba ada yang nagih, jangan panik. Alhamdulillah, sudah masuk list daftar yang akan dilunaskan. Muncul. Habib kok tahu? Aku yang ngalami yuk. Saya ngalami yuk. Oh saya lagi umroh ya. Di Mekah ziarah doa ya surah doa di Mekah kan ya pol-polan ya. Rampung tambah WA masuk yang enggak pernah nagih tiba-tiba nagih. Bluk. Masya Allah. Merenung saya sepanjang perjalanan. Berdongo kok tambah tagihan. Ya terus dijawab ya namanya mau melunaskan ya daftarnya harus ada. Jangan panik. Itu tanda kalau doanya sudah berproses dengan baik dan benar. Ya kayak orang diet loh. Saya pengen kurus, saya diet tuh. Kok tambah badan saya sakit semua. Nah, itu tanda-tanda dietmu menuju keberhasilan. Kok saya jadi begini. Ya itu tanda-tanda prosesnya sedang berjalan. Jadi tenang-tenang saja. Lanjutkan doanya, lanjutkan zikirnya. Dosis naikkan. Biasanya cuma baca 41 kali habis subuh. Ini tambah habis asar 41 kali. Ya, dosisnya dua kali. Masya Allah. Nanti
Jumat berikutnya lapor ke saya. Alhamdulillah Habib, lunas. Wah aku malu seneng. Walaupun perjanjian tidak kamu jalankan kan janjinya 10% jangan lupa loh ya. Ikut senang ya. Alhamdulillah beres Habib. Hutang saya sudah 1 loh lunas. Hutang ada 100 daftarnya Habib. Tapi 1 udah beres. Kan alhamdulillah. Ya emang orang harus bersemangat ya, bersemangat. Jangan lemes-lemes, takut jalani kehidupan, takut ngadepi kehidupan. Nanti gimana ya? Nah jenengan kalau saya jelaskan kewajiban saya ngurus Majlis Ar-Raudhah ini 1 bulan berapa, terus pemasukan saya berapa, insya Allah lah ya, deleng ini. Iya. Kewajiban saya setiap bulan ngurus Majlis Ar-Raudhah ini dengan membayar hutang itu kan tanahnya sudah kita bayar, uangnya hutang sama orang ya. 12,5 M beli tanah itu dan kita bangun 4 lantai itu udah beres. Bangunnya beres ya. Kemudian biaya bangunnya beres, tapi untuk membayarnya kan saya hutang sama orang. Jadi total hutang saya itu 12 M kurang lebih. Dan kebutuhan majelis itu setiap bulan termasuk nyicil bayar hutang itu, setiap bulan kurang lebih 500 juta. Majelis ini. Tiap bulan 500 juta. Pemasukan saya dari mana? Wong saya enggak ceramah keliling, enggak ada yang ngasih amplop. Enggak ada. Betul kan? Wah ini ceramah keliling, saya kan enggak ceramah keliling, enggak ada yang ngasih amplop gitu enggak ada. Kemudian di majelis ini saya membuat peraturan tidak boleh naruh kotak amal, betul ya? Enggak ada kotak amal, di majelis ini datang ngaji aja. Tugas saya servis, melayani, begitu. Yang mau ikut andil terserah, sudah jelas nomor rekeningnya transfer sak karepmu, kan begitu kan? Enggak ada orang datang ditodong sih, transfer kah? Orang transfer, metu, enggak ada. Betul kan ya? Enggak ada. Bahkan ada yang WA ke saya, Beb saya mau ikut andil tapi saya enggak punya rekening. Ini kalau ke Raudhah tuh dicemplungkannya di mana? Saya jawab cemplung no pos. Ya, lemparkan saja ke pos yang jaga itu. Entah nanti sampai ke saya atau nanti sampainya ke tempat yang lain, ya pokoknya tetap sampai. Ya kadang-kadang nggak nyampe ke saya sampai ke dapur, jadi beras gitu kan ya. Beb ada yang titip sekian, dibelikan beras, alhamdulillah. Kan jadi beras, misal seperti itu. Penghasilan saya yang menurut syariat, adalah jual buku sama kelas online. Kelas online berbayar jual buku. Alhamdulillah ada itu hasilnya. Seperti jual buku rencana jual 1.000 eksemplar. Ya, yang dibagikan 950 eksemplar. Itu jualan apa sodakoh itu? Niatnya jual, tapi prakteknya seringkali justru dibagi. Ya ada dijual lewat platform sosial e-commerce itu macam-macam itu ya, kita jual. Pemasukannya puluhan juta. Dengan kelas online, ada orang yang ikut andil transfer, puluhan juta. Kelas online kan 1 bulan 2 kali kelas online, kurang lebih dapat 10 juta, 20 juta, tergantung yang ikut. Ya, tergantung yang ikut. Pengeluarannya 500 juta, coba cek. Pemasukan Anggap pemasukan 50 juta, pengeluaran 500 juta, itu masuk akal enggak? Harusnya kan saya udah umumkan ya, mohon maaf, Majlis Ar-Raudhah sementara tutup. Misal diumum gitu, naudzubillah min dzalik. Kenapa? Ya karena ini kita lagi upaya dulu melunaskan hutang, ya. Terus saya ngomong sama yang tinggal di sini, kalian pulang dulu semua, saya enggak bisa bantu ngasih harian kalian. Misal begitu, naudzubillah min dzalik. Tapi alhamdulillah enggak begitu kan? Enggak seperti itu. Ngaji tambah, silahkan ajak temennya. Tiap Jumat tambah orang ke sini. Betul kan ya? Ayo tambah. Malam ini syukuran ulang tahun saya, nanti ada door prize. Saya niatnya tuh door prize 1-2, orang tekan nantiku. Akhirnya nanti insya Allah semua yang datang dapat hadiah tuh. Nah, saya ngerasa kok ya rezeki ini ya. Ya, yang datang tuh dapat hadiah insya Allah. Nyatanya Allah kasih rezeki lebih dari pemasukan yang saya pikir. Pemasukan dipikir itu berarti kan ada kerja nyata dalam bentuk jual buku, kelas online, jual roti di depan, ya, jual kopiah yang akhirnya kemarin kita bagikan juga kopiah.
Allah kasih rezeki yang tak terduga dari arah-arah yang tiba-tiba nggak diduga-duga ya, muncul. Ya alhamdulillah tiap bulan beres. Mudah-mudahan terus begitu insya Allah, amin. Dan insya Allah pasti terus begitu selama caranya dijalankan sesuai petunjuk. Karena itu jangan pernah mengatakan, lawang pemasukan saya sedikit Beb, pengeluaran saya wajib itu terlampau besar, piye. Jawabannya orang usah piye. Cukup dulu sahabat yang sudah ngomong ke Nabi, kita tinggal praktek. Copy paste. Antum itu kalau ke YouTube, mau jualan, itu banyak yang belajarnya di YouTube, betul? Cara sukses menjual parfum, wah dicontoh, bener kan? Cara sukses jualan ini dicontoh. Cara sukses menghasilkan 100 juta dalam 1 bulan dicontoh. Lawang sahabat sudah ngajari cara sukses lunas hutang dengan doa Nabi. Kok orang buat contoh? Cara sukses lunas hutang, tambah rezeki, makmur sekeluarga sampai tetangga dengan doa Nabi. Tambah mbok nyinyir, tunggu meneh. Doa lagi. Yang nyata dong, yang nyata. Nah, kok doa itu dianggap gak nyata? Yang senyata-nyatanya nyata adalah doa. Kalau kerja gak usah dibahas, semua kita ini semua orang insya Allah semangat kerja. Nyatanya yang mumet orang-orang yang semangat kerja. Kan ngadepi masalah gitu pusing gitu kan, wajar-wajar saja. Tapi kalau kita ngaji gak jadi mumet lagi. Oh ada solusinya, diajari doa Nabi, amalkan. Kayak guyonnya orang dulu tuh. Ini guyon ya, ojo mbok tiru. Ya, ada satu orang datang ke seorang ulama. Minta amalan karena rumahnya sering kedatangan tamu yang gak diundang. Orang dulu kalau ngomong maling halus ya. Betul ya, tamu gak diundang alias maling. Karena maling-maling dulu tuh ya kepeksa gitu. Maka saya suka sama Pak Prabowo. Pak Prabowo itu presiden kita, kalau ngomong koruptor tuh enggak koruptor, maling. Ya, saya dari dulu kalau ngomong koruptor kan maling. Presiden kita wajib tenan. Kalau ngomong koruptor maling. Setuju saya. Lanjutkan ya. Kalau koruptor ini maling gitu ya. Koruptor. Tapi kalau yang kepepet-kepepet tamu yang tak diundang. Kadang kita kuali, malingi tenanan diceluk koruptor. Sopan banget. Ya, orang yang kepepet dibilang maling. Maka Pak Presiden sudah mencontohkan, itu maling-maling itu ya. Kata beliau coba dicek di video-video kalau beliau lagi nyebut koruptor dengan kata maling itu. Mantapnya luar biasa. Nah, ini ada orang dulu ngomong, rumah saya sering kedatangan tamu tak diundang. Amalannya apa guru? Nah, karena ini masyarakat awam ya, gak belajar ngaji dengan benar. Taunya ya bab ilmu sholat, yang pokok-pokok saja. Diajari, baca. Ya, kalau mau tidur, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Baca itu aja, yang banyak kalau mau tidur. Siap guru. Mau tidur dibaca. Cuman dia lupa. Mau apa ya? Akhirnya baca dia. Ya kayyuku ya kayyumu, ya kayyuku ya kayyumu. Bukan ya hayyu ya qayyum, dia yang diingat ya kayyuku ya kayyumu. Tapi kan Allah Ta'ala lihat hatinya ini maksudnya apa gitu kan ya. Karena dia sungguh-sungguh hasilnya maling mau masuk enggak jadi. Lah wong krungu wong cek melek wonge. Ya. Kemudian keberkahan zikir tadi membuat yang punya rumah itu rumahnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat zikir tuh seneng gitu loh. Semangat ngamalkan, diamalkan meskipun salah tetap benar. Ya tetap benar karena memang dia sungguh-sungguh. Lah apakah kita ketika menerima doa zikir semacam ini itu dari Nabi Muhammad SAW kita menganggap ini sesuatu yang luar biasa atau alah sedongo. Lah kalau udah hadiah dari Nabi dikasih doa, kita remehkan. Terus kita berharap rezeki mau datang dari Allah
dengan surprise yongkose. Saat seseorang meremehkan doa Nabi, berarti dia meremehkan Nabi, berarti dia meremehkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita kalau dapat doa, itu dikatakan doa Nabi, doa wali nomor 1, ini lebih dari apapun. Ini mahal ini sesuatu yang luar biasa, senang di hati. Ya senang di hati. Saya waktu baca ini tadi, wah hati saya senang banget. Mungkin gak aku sih, lihatnya sesuai. Nah, ini doa Masya Allah, ini amalkan dulu bahasa yang lain belakangan aja gitu kan. Ya, pundi-pundi yang di Raudhah ini semakin besar kan jenengan juga semakin nikmat toh. Oh iya, menu berubah. Ya, semakin oke menunya kan. Insya Allah ya nanti pengajinya semakin enak. Saya masih punya banyak rencana nih buat ngaji di sini. Pokoknya harus ngaji di sini tuh hati seneng. Ya hati seneng pulang tuh wah. Gak punya rasa sumpek lagi terus semangat. Terutama yang belum nikah itu loh. Biar kalau ngaji di sini punya semangat menikah. Mau nikah aja masih mikir nanti sama siapa ya Bib. Duitnya dari mana. Bebannya terlampau besar. Nikah itu yang penting cari calon mertua. Betul ya? Jangan calon istri. Ya kadang-kadang carinya calon istri. Ditolak mertua kan repot ya. Cari calon mertua, ketemu calon mertua, udah beres itu insya Allah kan anaknya katut ya, anaknya katut. Maka bergaulah dengan bapak-bapak yang agak tua. Bergaulah dengan bapak-bapak yang agak tua ya, biar dapat calon mertua. Ikhwani rahimakumullah. Alhamdulillah. Di sini dijelaskan oleh yang ngarang kitab ini, walakin tu'amil ma'allah bil yakin. Kamu kalau mengamalkan amalan tadi, kamu tuh berhubungan sama Allah tuh dengan yakin. Jangan seperti orang nagih hutang atau orang nagih sesuatu ya, sudah saya amalkan loh ya Allah, mana hasilnya? Bukan gitu, yang yakin, saya udah amalkan pasti berhasil, udah jalankan terus. Yang namanya hasil itu kan ya sesuai yang Allah mau bukan yang kita mau. Iya, sesuai yang Allah mau bukan yang kita mau. Dan memang ada waktu. Hamil aja ada waktu, bangun rumah ada waktu, nandur di sawah ada waktu, berkebun ada waktu, buat teh jadi wedang teh butuh waktu. Semua memerlukan waktu, maka dibutuhkan yang namanya sabar. Jalani, sabar. Maka insya Allah beres. Kita lanjutkan. Alhamdulillah, ini sudah 1 jam saya bicara. Lanjut. Kelihatannya majlis ini kalau bahas bab duit terus ajib juga ya. Ya sambil kita belajar yang lain ya. Tapi ini kalau dijadikan menu tiap Jumat tuh ada menu-menu begini cocok atau gak cocok ini? Jadi resep urusan fulus banyak nanti ya. Nanti teman-teman kita yang mumet, aku duwe stok donga akeh. Golek sing cocok gawakmu sing dhisik ngono ya. Doa tadi itu ada satu kalimat, raddini bima qadaitali. Kalau kita pengen hutang lunas, ridho dulu dengan takdirnya Allah. Kadang-kadang enggak ridho nih loh, gersuloh itu loh. Ya, keluh kesah itu membuat rezeki seret. Kalau rezekinya enggak mau seret, jangan keluh kesah. Saya kasih contoh. Insya Allah nanti kalau contohnya begini langsung plek paham. Insya Allah. Suami istri. Ya suami istri. Kebetulan suaminya belum punya duit. Istrinya ngeluh. Piye to Mas? Tanggalnya lo. Terus piye kau tekan dari mana ini sudah tanggalnya sudah waktunya lo Mas bla 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 bla. Semuanya keluh kesah. Saya mau nanya, Anda sebagai suami diperlakukan oleh seorang istri semacam itu jadi semangat atau sebel? Semangat atau sebel? Sebel. Energinya pengen ngasih atau pengen sengkong kau wae? Atau pengen segera nyari atau pengen nyantai-nyantai saja? Nyantai kan karena sebel. Tapi kalau tahu ya kondisinya itu memang gak ada, suaminya gak punya, istrinya juga gak ada, kemudian suami nanya sama istrinya, Dik,
Gimana? Uangnya cukup enggak? Alhamdulillah Mas. Saya enggak nanya alhamdulillah, cukup apa tidak? Insya Allah cukup. Loh emangnya kamu masih punya uang berapa? Ada Mas. Lah ya ada itu berapa? Ya insya Allah cukup. Enggak ngomong belas dia. Sampai makso ya. Iya insya Allah cukup, ada berapa? Sebutkan saya mau tahu. Ya alhamdulillah Mas. Alhamdulillah terus kilo aku butuh ongko piro gitu ya. Sampai suaminya yang makso-makso. Wes enggak usah dipikir Mas, nih tehnya diminum. Tehnya diminum. Suaminya paham. Kira di duit ini. Betul kan ya? Jadinya suaminya marah atau sayang? Marah atau sayang? Sayang, betul kan? Energinya langsung apa? Iya. Aku tak golek iki carane piye iki ben bojoku seneng. Wah, apian tenan iki. Betul kan? Energinya positif, betul? Lah kalau kita sama Allah Ta'ala bersikap seperti istri yang solihah tadi, tidak berkeluh kesah, merasa dalam nikmat, maka Allah akan langsung grojok rezeki kita. Tapi yang ada tambah, piye to ya Allah? Kok kayak gini iki piye? Iki piye iki? Oh lagu akhir zaman kok iki piye iki? Nanti kalau ada yang bisa buat lagu ya, buatkan lagu tuh. Iki piye iki. Piye iki piye. Udah cuman gitu tuh aja. Menggambarkan mumetnya orang-orang yang mumet. Kok keluh kesah, enggak usah. Yang seneng, happy itu. Oh tapi saya kan dalam keadaan susah. Lah pilih susah dalam keadaan susah atau happy dalam keadaan susah. Ya mestinya seneng dalam keadaan susah. No susah kia combok susah-susah no. Seneng no. Kan begitu teorinya. Bukan susah susahkan. Anak nangis. Apa mbok cipol langsung? Nangis sosisan. Kan ganda. Ada anak nangis. Atau yang sudah agak gede. Wah, mbok parani kaplok meneng pok. Naudzubillah min. Kan gak begitu. Mana nangis? Kenapa nangis? Nih 20.000, ayo nyanyi yo, gitu kan. Mandek gitu kan, dari nangis jadi mesem. Kita hibur tuh yang nangis biar senyum. Sama orang lain gitu, sama diri juga begitu. Kalau lagi susah hatinya senangkan hibur. Itu nanti membuat rezeki jembar. Kalau hatinya inbisat, hatinya itu menjadi senang luas, rezekinya juga luas. Kalau hatinya seret, petang, mampet, rezekinya ya seperti itu. Makanya saya nggak mau ada orang kalau ngomong sama saya, Beb, nah terus gimana mau bayarnya? Nggak ada duitnya loh ini. Bayarnya gimana? Ya tak jawab, orang bagianku mikir bayarnya piye. Lah, gimana Ustaz? Bagianku bayar. Orang piye ini? Maksudnya, Beb, lah ya bagian saya ada, saya bayarkan. Piye ini aku ya orang ngerti. Aku mau mikir, saya aku orang ngerti. Nah, saya ngakak, kan gitu ya. Akhirnya semangat. Nanti dikasih ide sama Allah Ta'ala. Jadi dikasih ide. Saya hari ini dikasih ide sama Allah Ta'ala. Ya, insya Allah besok akan saya luncurkan. Orang ngerti, tadi ini perang rupiah, jalani. Kan gitu ya. Jalani. Nanti Allah kasih ide yang lain lagi. Kasih ide yang lain lagi. Terus begitu. Energik semangat. Clear? Nah, ini sudah jam 9.52 loh. Cukup ya? Jumat depan maulid. Nah, nanti pas maulid bahas ini lagi, boleh? Mujahadah lunas hutang lagi, boleh ya? Nah, insya Allah. Nah sekarang syukuran ulang tahun saya. Tolong mas ini semua, ambilkan buku Manusia Langit. Setiap orang dapat satu. Masya Allah. 1.000 regane iling ya. Gratis tapi gratis. Maksudnya itu harganya 100.000, tapi antum dapat gratis. Terima kasih sama Allah, syukur alhamdulillah ya Allah. Hari ini saya dapat rezeki 100.000. Nek ki wonge 900 berarti ya 90 juta hilang ya Allah ya Rabbi. Ya kalau orangnya 900 kali 100.000 berarti 90 juta, betul?
Saya enggak pakai paham matematika, betul kan? 900 kali 100.000 berapa? Kalau 1.000 kali 100.000 kan 100 juta, betul kan? Kalau 900 berarti 90 juta. Ini kalau orangnya 900 berarti malam ini saya ngasih hadiah ke teman-teman saya nilainya 90 juta. Sugih tak aku? Sugih. Nah iya. Wong sugih ki wong sing ora wedi kelangan. Kamu punya tempe 2 mbok domke, sugih. Lah kowe duwe omah gede mbok kekepi dhewe melarat. Kan gitu ya. Bukan masalah banyak harta tapi berani ndak berbagi. Bu, suka atau enggak suka? Lumayan loh modal itu dijual banting harga 50.000 laku loh. Ada yang ngomong, saya udah punya, ya dolen gitu kan ya, jual kan lumayan, satu saya, banting harga kan ya lumayan. Satu orang dapat 1 buku, yang bawa anak, kasih anaknya. Bawa anak 5, kulaan gitu ya. Itulah pepatah Jawa, banyak anak, banyak rezeki, kulaan. Saya kemarin hadir tahlilnya paman saya, almarhum Habib Ahmad bin Habib Anis Al-Habsyi, wafat hari Minggu. Putra keduanya Habib Anis tuh, putra ketiganya Habib Anis. Putra pertamanya mertua saya, putra keduanya Eyang Husein, putra ketiganya ini Habib Ahmad. Ini Habib Ahmad hari Ahad lalu meninggal dunia. Nanti kita akan bacakan doa bersama insya Allah. Nah saya hadir, tahlil hari pertama hadir, yang kedua karena saya berhalangan kurang fit badan saya istirahat, hari ketiga saya hadir. Yang waktu hari ketiga itu hadir, tahlil itu dapat roti 2. Terus saya kelingan waktu saya masih kecil tuh. Saya waktu kelas 2 SD itu kan, masih ingat kan saya ke masjid Nawa itu cari roti tahlil. Terus saya lihat teman-teman saya yang hadir itu anak kecil-kecil, wah kino anak 5, wah kayak roti ini. Pulang tuh dengan senang, itu banyak anak, banyak rezeki. Setiap orang itu bawa rezekinya sendiri. Ini yang depan sudah? Sudah ya? Alhamdulillah. Ayo, Ali bantu bagi li. Anis, bantu bagi Anis. Mukhlis, ini Anis kasih ini, biar bantu bagi. Alhamdulillah, monggo diunjuk. Yang di rumah ada yang ngebatin, bisa enggak yang di rumah juga dapat dikirim? Manjaman. Yang di rumah beli, beli. Tapi mohon maaf stok manusia langit habis. Udah saya bagikan habis. Nanti saya mau buat buku baru nanti yang lagi mau dicetak akhlak para wali insya Allah. Manusia langit. Nanti update status ya, hadiah ulang tahun dari Habib Novel itu. Ya manusia lah, langit. Insya Allah. Maka enggak saya umumkan Jumat yang lalu, kalau saya umumkan penuh nih nanti. Stoknya terbatas. Alhamdulillah. Ibu-ibu belum dapat. Piye to Mas, ladies first Mas. Iya nanti keburu habis lu. Menratap itu. Mbak-mbaknya tolong dibantu bagi bukunya. Monggo diunjuk. Saya udah ngomong monggo diunjuk ini berapa puluh kali ya. Ya Alhamdulillah. Nah ini hadiah dari saya, syukuran ulang tahun saya, mudah-mudahan barokah ya. Sambil yang bagi buku membagi buku, mari kita baca tahlil untuk Habib Ahmad bin Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 الله وبحمده سبحان 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 الله وبحمده يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. Al-Fatihah dan ayat kursi serta 3 kali surat Al-Ikhlas dan Muawwidzatain untuk Ruh Habib Ahmad bin Habibi Muhammad Anis bin Al-Habsyi wali walideh wa akhihi Ammi Ali wa Ammi Alwi wa akhi Husn Irfan wa Sayyidil Walid Muhammad bin Ahmad Al-Aidrus wa Jadi Ahmad bin Abdul Rahman Al-Aidrus wa Jadati Zahra bin Abu Bakar bin Hajati Ali bin Al-Habsyi wa Jadati Wiji wa usulihim wa furuhim ila ruh Bapak Sis Pratomo bin Pawiro Sumarto ila ruh Al-Hajj Muhammad Bazzi bin Muhammad Sya'rani Arif wa walidayh wa usulih wa furu'ih ila ruh Syekh Muhammad Sibaweh wa walidayh wa usulih furu'ih wa walidina wa walidikum wa amwatina wa dikum man kana fi sabiq hadir mana wa liman amar hadal majlis wa abdullah fihi wal mutasaddiqina alaihi wal qa'imina bi huquqi sabiqil haqiqan wa ila hadratin nabzam al-fatiha ajarakumullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, terimalah bacaan kalimat tahlil kami, tasbih kami, salawat kami, pembacaan Al-Quran kami, surat Yasin, Waqiah, Al-Muluk, kemudian suratul Ikhlas, Muawwidzatain, ayat kursi, dan semua yang kami amalkan pada malam hari ini. Ya Rabb, terimalah ya Arhamar Rahimin. Dan sampaikan pula pahalanya kepada Nabi Muhammad SAW, kepada istri-istri Nabi Muhammad SAW, kepada para anbiya wal mursalin, kepada sahabat Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga Nabi Muhammad SAW, kepada keturunan Nabi Muhammad SAW, kepada para pecinta Nabi Muhammad SAW, kepada para tabi'in, para tabi'in, dan kepada orang-orang yang tadi telah kami sebutkan namanya, dan maupun orang-orang yang terdahulu bersama kami yang telah meninggal dunia, dari orang tua kami, kerabat kami, sahabat kami, guru-guru kami, teman-teman kami yang belum kami sebutkan namanya. Ya Rabb, sampaikan pahalanya kepada mereka semua dan jadikan amal itu ya Arhamar Rahimin
amal yang menjadi pelindung untuk kami dan keluarga kami dan beliau-beliau yang kami sebutkan namanya maupun tidak kami sebutkan namanya, pelindung dari siksa api neraka, pelindung dari siksa kubur ya arhamar rahimin, menjadi salah satu penyebab masuknya surga bidunil hisab ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikan kami semua panjang umur dalam segala kebaikan, kenikmatan, ketaatan, keridhaan. Panjangkan umur kami dalam segala kebahagiaan, keberkahan, kemudahan rezeki dan segala arah tanpa susah payah, berlimpah ruah, barokah, manfaat dunia wal akhirah. Dan jadikanlah kami dalam keadaan yang terbaik tersebut, panjang seusia, sepanjang-panjangnya. Kemudian akhiri kelak usia kami dengan husnil khatimah. Ala diniyah wa ala kunniyatin salihatin jami'an nafi'ah wa alamana wa habibi ali wa ila hadratin Nabi SAW. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sebelum saya akhiri, saya mau membuat majelis maulid itu hidup, ya betul-betul hidup. Jadi kalau Kamis pagi ada maulid dipimpin anak saya Ahmad Anis. Jadi Anis ini sudah saya didik untuk mimpin maulid Kamis pagi. Nah saya akan buat teman-teman yang mau belajar maulid. Jadi belajar khusus baca maulid serta qasidah-qasidah di maulid. Nanti yang berminat akan saya umumkan di grup WA agar belajar bersama-sama, waktunya kapan nanti akan saya umumkan. Saya ingin maulid itu seperti dahulu, ya seperti ketika di zamannya Habib Anis Al-Habsyi, zamannya Guru Zaini ya. Kalau di Kalimantan udah nggak usah diomong, itu maulid indah sampai hari ini ya indah maulid ya. Saya nggak ngomong sholawat atau sholawatan, sholawat atau sholawatan itu hal yang berbeda. Itu amalan yang berbeda, tapi maulid Nabi Muhammad SAW itu kalau dikemas dengan khusyuk, bagus, itu bisa merubah hati kita cepat. Ya, contoh. Ketika kita baca, Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli alaihi wasallim, itu kan masih banyak yang nirukannya, Ya Rabbi sholli ala Muhammad, dengan pelan. Nah, itu harusnya itu semua itu nyaut, sehingga hidup. Boleh contoh? Tapi dengan semangat dikeluarkan ya. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad wa ballighil kulla matlab. Bandighil kulla matlab. Jadi ketika maulid itu kan kita sama ya. Kalau di Simtuduror yang dibaca sama imamnya apa, tirukan sama. Kalau maulid begini kira-kira hati bergetar enggak? Lah biasanya begini atau begitu? Jadi kita cuman dengarkan orang, kita terus diem. Maulid enggak begitu. Maulid itu semua ikut. Yang memang saatnya baca bareng. Kemudian ketika dibaca misal Alhamdulillahil qawi sultanuh al-wadhihi burhanuh al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Itu semua la ilaha illallah. Jadi kalau ada yang pas bareng-bareng sholawat berhenti ya semuanya sholawat. Itu indah. Kemudian misalnya pas ada lagu qasidah yang dibacakan. Ya, semisal apa Ali lagunya? Contoh. Hah? Itu kan pas yang apa namanya? Sholawatnya, lagu-lagu kayak Khobiri. Contoh. Selain Khobiri apa? Coba kasih mic-nya. هام قلبي يا قلبي عندما ذكر النبي المختار
ini tak wet-wet ini. Ada, alhamdulillah kalau Ali itu, masya Allah suaranya berbakat, bagus suaranya. Cuman mentalnya masih sunguarkan suara aja. Misalkan, bapak ini suaranya elek tapi wani. Coba naikkan sedikit, yang keras sedikit. Dekatkan mic-nya. هام قلبي يا قلبي عندما ذكر النبي المختار Belum saya latih. Belum. Kira-kira cocok enggak kalau model-model begini? Ya, tapi jangan gini tok. Melu kabeh, nanti semua ikut tapi lirik gitu ya. Nanti saat yang kur nyaut-nyaut, itu nanti jadi ya Allah, insya Allah utangmu piro, lali-lali. Paham? Ya, akan lupa. Nah, itu yang lagi mau saya kembangkan di Majelis Ar-Raudhah. Bukan yang hiruk pikuk dengan tabuhan, ada nanti pakai tabuhan ada, tapi yang model begini ada. Nanti kalau ada yang mau ikut ya, ikut belajar bareng sehingga ada kurnya. Kalau yang kur ini orang 50, wah ajib. Ya Nabi salam alaika. Sing 50 ki bengok tenan. Ora ya Nabi. Jatahe kur tambah delokke sing mimpin gitu. Bukan. Waktunya teriak mengucapkan salam sama Nabi tambah merem dok. Bukan begitu. Itu memang kita mau ngundang Nabi Muhammad SAW itu ya tenanan. Kalau kita baca sholawat itu kan dijawab sama Nabi Muhammad SAW. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Oh, ini hati enak tuh ya. Seperti Rasulullah punya kita ya Nabi. Orang ya Nabi, salam. Udah tuh. Hatinya harus nyambung sama Nabi Muhammad SAW. Nanti Jumat depan maulid ya, Jumat depan maulid. Nanti lagunya yang mau dibaca apa,
akan saya share mulai hari Senin. Nanti lagunya dibaca ini. Nanti semua latihan bareng ya. Sehingga ketika nanti pas maulid orang terus ngene tok. Apa ku ya? Biar semuanya hidup. Ya biar Majlis Ar-Raudhah ini menjadi salah satu contoh dari banyak contoh yang sudah ada. Sehingga hidup lagi itu maulid di kampung-kampung ya maulid. Ya di lorong-lorong maulid orangnya mungkin cuma 10. Suaranya menggelegar tanpa sound horeg. Ya menggelegar nggak usah pakai sound horeg, pakai suara aja murni. Ya suara murni, sound seadanya. Orang yang horeg-horegan. Saya kalau tentang fatwa sound horeg, saya ikut fatwanya Nahdlatul Ulama apa, saya ikut fatwanya MUI apa, saya ikut. Fatwa itu ikut ulama, jangan ikut orang yang enggak bidangnya. Ya ikut fatwa ulama. Wah saya enggak cocok, ora sak karepmu, ora cocok ya urusanmu. Nah, kalau saya ambil fatwanya berarti saya enggak akan pakai karena menurut fatwanya NU, fatwanya MUI itu haram ya saya ikut gitu. Karena itu ulama saya ikut. Lah kalau saya enggak menganggap haram ya urusanmu. Ya, itu silahkan kamu dengan pendapatmu sendiri. Tapi jangan menyalahkan ulama. Ya. Jangan merendahkan fatwanya ulama yang dikelola itu dengan ilmu. Jadi kita harus bisa bedakan. Kita ini kalau urusan akhirat itu ikut siapa. Ya akhirat itu pendapatnya siapa yang kita ikuti. Jangan main-main dengan akhirat. Terakhir, pesan saya untuk diri saya dan antum semua. Hidup itu terbukti sebentar. Ya ini pesan saya untuk diri saya dan antum semua. Hidup itu terbukti sebentar. Cek di kuburan kalau enggak percaya, cek data, bukan sekedar katanya. Apalagi Nabi sudah berkata SAW, umur umatku 60 sampai 70 tahun. Itu sabda Nabi Muhammad SAW ya. Tapi kalau masih kurang yakin, pergi ke kuburan, cek. Itu kan ada datanya di kuburan itu ya. Batu nisan itu kan ada tulisannya itu. Lahir, wafat, usia. Bahkan ada yang nambahin, usia wafat berapa, kan ya? Cek. Insya Allah jenengan mau ngecek kuburan di Solo, Sragen, Ngawi, Madiun, Klaten, Boyolali, Semarang, Ungaran. Ya, sekitar Solo ini, insya Allah datanya sama, rata-rata 60-70 tahun. Pertanyaan saya, anggap 70 tahun. 70 tahun itu lama atau sebentar? Sebentar. Saya udah 50, saya ketahui yo. Bariki mati aku. Loh ini harus sadar ya, seket. Bariki mati tinggal 20 tahun, 20 tahun kalau sampai 70. Ya saya mau menikmati wajah-wajah depan saya. Mumpung iso tak nikmati kan begitu ya. Sing cepet sapa roh kan gitu. Saling menikmati insyaallah panjang umur. Kita nikmati sama senang, sama happy. Oh tinggal sebentar pindah kok. Sebentar lagi pindah. Nah yang lama itu kan di sana, di alam akhirat itulah lama. Maka selama kamu masih hidup, carilah teman yang akan kamu bawa selama-lamanya sampai akhirat. Jangan teman yang cuma nolong kamu di dunia, di akhirat justru jorokkan ke neraka. Naudzubillah min dzalik. Teman yang seakan-akan menyenangkan di dunia, di akhirat nanti membawa kita tersiksa. Naudzubillah min dzalik. Cari teman yang sekarang buat kita senang, nanti juga buat kita senang. Yang gak akan ninggalkan kita di kuburan. Banyak itu orang-orang soleh ya. Populer gak populer, teman yang baik, ngajak sholat, dikenal sama orang, gak dikenal sama orang. Itu nanti yang akan terus jadi teman kita sampai di mana-mana. Bahkan kalau sudah di akhirat, kita kurang amal, teman kita akan nambahi amal, dikirimi kita. Jadi dikirimi. Sudah sama-sama di akhirat, kita kurang aman, teman kita banyak amal, dia akan nolong. Al-akhilla, orang-orang yang berteman pada hari ini saling bermusuhan, illal muttaqun, kecuali orang yang bertakwa. Orang bertakwa saling tolong menolong, yasfa' yaumal qiyamah, ngasih syafaat hari kiamat 3, al-anbiya, thumal ulama, thumal syuhada, para nabi, para ulama, kemudian syuhada, orang-orang yang punya ilmu, orang yang soleh, lihat temannya, wah itu amalnya kok kurang, ditulungi, ya Allah itu teman saya, gitu. Dibela. Ya diselamatkan dari siksa, cari teman yang seperti itu. Ya cari teman yang seperti itu. Kalau dapat satu, cukup. Satu cukup.
Nah kalau udah punya teman yang seperti itu ciri-cirinya apa? Ini ciri-cirinya ya katanya para sahabat. Teman yang mahal tadi ciri-cirinya seandainya seluruh penghuni dunia pergi meninggalkanmu, asal dia bersamamu maka hidupmu rame rasanya. Tapi seandainya seluruh dunia itu bersamamu, sementara dia meninggalkanmu, sepi rasanya. Kok ini apa kenapa? Ora bapak wedok lho ya, ora lho. Ora coba gua kok sayang orang ono. Bukan berarti itu, ini teman orang soleh. Ya, orang soleh, entah itu istri kita, suami kita, orang soleh. Bahkan diancam sama Allah Ta'ala. Berapa banyak itu anak dan pasangan hidup yang nanti menjadi musuh di akhirat. Bapaknya mau masuk surga ditarik sama anaknya. Orang tua ngajari aku sholat, benar swarga ora iso nyemplung sih. Melu, ayo melu, neraka. Naudzubillah min dzalik. Istri juga begitu. Aku mbiyen iki ra jilbaban ra diajari, tambahkan do. Wah, arep swarga ora iso, melu sik yo, kobong bareng. Naudzubillah min dzalik. Ada yang begitu, kita kan enggak mau, kita mau jadi yang bapak, anak, istri, suami, itu nanti saling tolong menolong, di kuburan tolong menolong, di mahsyar tolong menolong, ya. Sampai surga tolong menolong. Punya teman orang sing geren-geren rokok, lah mbiyen kowe sing ngejak lho ya, sing ngajari kowe, ora mbok ajari ki ora ngerti aku. Mbok ajari elek kowe sing ngajari, arep penak-penak ora iso melu aku. Naudzubillah min dzalik. Tapi kalau teman yang seperti ini nih, masyaallah. Jenengan ini kan teman-teman yang menyenangkan. Ya ngaji bareng, makan bareng, minum bareng, ngakak bareng, sesekali nangis bareng, betul ya? Pas dongo-dongo tuh ya, nangis bareng. Nah yang begini tuh indah, ini mahal, reganono. Hargai, ini mahal dikasih teman. Makanya kalau udah punya teman satu aja, jangan lepas, pegang itu. Maka sebodoh-bodoh manusia adalah dia yang membuang teman baiknya demi dunia yang sementara sifatnya. Catat ini. Ya, naudzubillah min dzalik.